Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Palisade yang tipe Signature warna hitam terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Palisade tipe Signature warna hitam, tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Palisade. Bagi Anda yang tertarik dengan mobil Hyundai Palisade ini, silakan bisa menghubungi Mas Asor. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai wilayah Solo untuk mendapatkan informasi terbaru seputar harga dan juga stoknya. Langsung saja, pertama kita mulai dari masalah dimensi. Mobil Hyundai Palisade ini memiliki lebar 1,975 meter dengan tinggi 1,75 meter. Ini termasuk mobil mewah karena memiliki dimensi yang sangat lebar. Selain itu, untuk panjangnya sendiri, mobil Hyundai Palisade ini memiliki panjang 4,98 meter. Dengan dimensi tersebut, mobil Hyundai Palisade ini setidaknya memerlukan garasi yang berukuran 7 x 3 meter. Sekarang kita mulai reviewnya. Pertama, mulai dari bagian depan. Di bagian tengah terdapat emblem Hyundai. Untuk grillnya ini memiliki kesan mewah karena terdapat aksen krom pada bagian depan. Lanjut di bagian atas, di sini terdapat lampu LED. Untuk lampu sennya juga sudah menggunakan lampu LED. Dan yang menarik, untuk lampu LED putihnya ini memanjang dari atas hingga ke bagian bawah, sehingga memberikan kesan tegas pada tampilan depan. Untuk lampu utamanya juga menggunakan lampu jenis LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Untuk lampu dekatnya yang 2 buah di atas, dan untuk lampu jauhnya yang paling bawah. Lalu di sini ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2 di depan, kemudian yang ketiga juga di depan kiri, dan keempat di samping kiri. Total untuk bagian depan terdapat 4 buah titik sensor parkir, dan untuk bagian bawah front underguardnya di sini berwarna silver. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, inilah tampilan samping mobil Hyundai Palisade warna hitam tipe Signature. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian samping, pertama mulai dari bagian atas. Untuk mobil Hyundai Palisade ini, bagian atasnya sudah dilengkapi dengan dual sunroof, bagian depan dan bagian belakang. Selain itu, di sini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Kemudian untuk bagian kaca jendelanya, di sini untuk bagian bawah lesnya memiliki warna krom. Kemudian untuk les yang ada pada bagian pilar B berwarna hitam, dan les bagian atasnya sewarna bodi. Lanjut ke bagian cover spion. Di sini untuk cover spionnya sewarna bodi berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sen yang memiliki desain sangat menarik. Tampilan lampu sennya ini sangat eksklusif. Serta di kaca spion ini juga sudah dilengkapi dengan fitur blind spot warning, cirinya ada tanda pada bagian ujung. Lanjut untuk handle pintunya sangat eksklusif, memiliki gagang besar serta dilengkapi dengan tombol keyless. Dan di bagian samping bawah, di sini terdapat over fender tipis yang memberikan kesan eksklusif serta semi crossover. Untuk over fendernya ini memanjang dari bagian depan lanjut ke bagian samping hingga ke bagian belakang. Dan untuk bagian pintu dilengkapi dengan sejenis body set molding berwarna silver. Kombinasi antara warna hitam dan warna silver ini menghasilkan efek kesan sporty. Kita lanjutkan lagi ke bagian velg. Nah, ini adalah tampilan velgnya. Velgnya ini memiliki ukuran 20 inci dengan profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Dengan ukuran bannya bisa kita lihat di bagian bawah. Di sini untuk bannya memiliki ukuran 245/50 R20 dengan kode 102V. Artinya ban mobil ini tetap stabil digunakan dalam kecepatan tinggi. Untuk rem bagian depannya menggunakan jenis Sakram. Kemudian kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Nah, di sini jangan sampai salah karena mobil ini menggunakan mesin diesel. Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Hyundai Palisade tipe Signature warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Nah, di sini untuk bagian atas terdapat antena. Untuk antena nantinya menggunakan model fix. Kemudian terdapat roof spoiler, serta ada lampu high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem di bagian tengah. Nah, untuk kaca belakang ini juga sudah dilengkapi dengan fitur rear defogger. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun pada bagian kaca belakang. Lalu di bagian tengah terdapat wiper,
serta ada emblem Hyundai pada bagian backdoor dan emblem Palisade yang sangat eksklusif di bagian tengah. Untuk tampilan fontnya ini terkesan mewah karena tidak terlalu rapat. Dan di bawah kanan terdapat emblem 2.2D karena mobil ini menggunakan mesin diesel berkapasitas 2200. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan kamera mundur. Dan untuk lampu belakangnya, di sini terdapat lace berwarna chrome. Kemudian untuk lampu belakangnya sendiri, di sini menggunakan lampu jenis LED combination lamp. Di bawahnya juga terdapat lampu, ini merupakan lampu rear fog lamp atau fog lamp belakang. Di sini juga terdapat sensor parkir, letaknya satu di bagian pinggir, kemudian untuk dua ini di bagian tengah, tiga di bagian tengah sebelah kanan, dan 4 di ujung sebelah kanan. Total untuk sensor parkirnya berjumlah 4 titik. Untuk ban serep mobil Hyundai Palisade ini diletakkan di bagian bawah. Bagi Anda yang penasaran dengan masalah penggerak rodanya, mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Untuk unit yang kami review ini di wilayah Solo, harga OTR-nya di wilayah Solo adalah 890 juta rupiah. Kurang lebih itulah gambaran mengenai eksterior mobil Hyundai Palisade yang tipe Signature warna hitam. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim terlebih dahulu. Supaya lebih terang, kita nyalakan dulu lampunya. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya full berwarna hitam. Mulai dari bagian atasnya di sini berwarna hitam, kemudian untuk handle pintu dalam berwarna silver. Di ujung depan terdapat integrated memory system. Ini berfungsi untuk menyimpan memori tentang posisi duduk, sehingga kita tidak perlu menyetel ulang ketika duduk. Di bagian atas terdapat speaker jenis tweeter. Lalu untuk bagian cover power window-nya di sini berwarna silver. Untuk bagian depan terdapat pengaturan spion elektrik. Kemudian ada tombol pengunci pintu, di belakangnya tombol untuk power window, serta di belakang tombol untuk pengunci jendela. Di sini ada kompartemen tambahan, kemudian aksen serat karbon. Untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Kemudian untuk bagian ujung bawah terdapat speaker utama. Dan di laci sini terdapat satu buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan lagi. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk tampilan dashboardnya full berwarna hitam. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Di sini untuk bahannya menggunakan bahan lembut, aksen serat karbon, kemudian kisi AC. Di bawahnya ada tombol stability control, kemudian tombol blind spot warning. Ini untuk tombol pengatur kecerahan lampu. Dan di ujung sebelah kanan terdapat tombol untuk pengaturan leveling lampu utama. Di bawahnya lagi, di sini terdapat tombol electric parking brake. Dan di sebelahnya tombol untuk pintu bagasi karena pintu bagasinya menggunakan elektrik. Ke bawah lagi, di sini ada fuse box atau kotak skring. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Ini tuas untuk pembuka kap mesin. Dan satu hal lagi, di sini ketika masuk terdapat side plate bertuliskan Palisade pada bagian depan. Nah, dari bagian bawah kita kembali ke bagian atas, kita coba masuk ke dalam supaya lebih jelas lagi. Pertama, kita coba dari tampilan meter cluster. Kita nyalakan mesinnya. Untuk tombol start stop engine terletak di sebelah kiri. Ketika mesin dinyalakan, di sini kita langsung disambut oleh siluet mobil Hyundai Palisade. Untuk tampilan MID-nya ini cukup lebar serta memiliki pilihan fitur yang sangat banyak. Di sebelah kiri ada tachometer dan sebelah kanan ada speedometer. Untuk speedometernya bisa kita lihat sampai maksimum 260 km/jam. Untuk dashboard meter clusternya ini menyambung ke bagian head unit utama. Head unitnya berukuran 8 inch LCD touchscreen. Lanjut ke bagian atas, di sini terdapat sunroof. Untuk covernya manual. Nah, untuk membuka sunroofnya kita tinggal tekan tombol ini. Caranya tinggal kita tarik ke belakang, maka secara otomatis sunroofnya akan buka. Untuk ukuran kaca sunroofnya ini juga terbilang sangat luas, sehingga memberikan kesan eksklusif, terutama ketika berkendara di malam hari. Untuk menutupnya kembali caranya juga mudah, tinggal kita dorong tuasnya ke depan, maka untuk sunroofnya ini akan menutup kembali. Sekarang kita kembali ke bagian setir. Nah, di sini untuk bagian setirnya sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi. Untuk model setirnya ini juga sangat eksklusif. Di sebelah kanan terdapat tombol untuk pengaturan cruise control atau pengatur kecepatan otomatis, dan di sebelah kiri terdapat tombol untuk audio switch steering atau pengaturan tombol untuk audio pada bagian head unit. Masih di sebelah kiri, di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, baik wiper depan maupun wiper belakang, dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu, baik lampu utama maupun lampu fog lamp. Serta ada pedal shift yang bisa mengatur kecepatan hingga 8 percepatan.
Nah, untuk tampilan setirnya ini menurut kami sangat menarik karena memiliki tampilan pipih sehingga terkesan lebih eksklusif sesuai dengan mobil berkelas premium. Untuk posisi setirnya di sini juga bisa diatur, caranya tinggal tarik tuas ke bawah, lalu bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga pengemudi bisa menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Untuk mengujinya kembali, tinggal kita dorong ke atas. Bagian setir ini juga sudah dilapisi dengan balutan kulit. Lanjut ke bagian dashboard tengah, di sini terdapat kisi AC yang memanjang. Lalu di bawahnya terdapat tombol hazard. Ada beberapa tombol untuk pengaturan head unit. Nah, yang bagian tengah ini untuk tombol hazard. Kemudian untuk sebelah kiri juga sama, pengaturan volume dan yang berkaitan dengan head unit. Untuk tombol start stop engine-nya terletak di sebelah kiri setir. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjutkan ke bagian konsol. Nah, untuk bagian konsol ini di sini terdapat pengaturan AC secara digital. Untuk pengaturan AC-nya sendiri sudah menggunakan model dual zone auto climate change. Sangat lengkap sekali. Selain pendingin, di sini juga tersedia untuk penghangat kursi. Selain itu juga terdapat tombol air circulator, kemudian radio fogger, dan berbagai fungsi lainnya. Lanjut di belakangnya, di sini terdapat drive mode. Ini berfungsi untuk mengatur mode berkendara. Sebelah kirinya terdapat tombol sensor parkir dan juga tombol kamera. Tapi saya masih penasaran dengan tombol drive mode ini. Coba kita nyalakan kembali. Untuk tombol drive mode-nya ini memiliki 4 pengaturan, ada mode comfort, eco, sport, dan smart. Coba kita putar untuk knobnya ini. Ketika kita putar ke kanan, di sini bisa kita lihat untuk modenya berada di mode sport. Pilihan mode ini berpengaruh pada tingkat konsumsi BBM. Jika kita menggunakan mode yang comfort, maka secara otomatis untuk konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros. Tapi jika kita menggunakan mode sport, maka akselerasinya menjadi lebih baik. Nah, untuk tombol kamera ini berfungsi untuk menampilkan tampilan luar pada bagian head unit. Lalu ada tombol auto hold pada bagian konsol ini. Dan salah satu yang menarik, untuk pengaturan tuas transmisi matic-nya sekarang digantikan dengan tombol R, N, T, dan juga P, sehingga menjadi lebih praktis. Di sini juga dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan penghangat dan juga pendingin jok. Sangat eksklusif sekali karena memiliki berbagai fitur canggih. Untuk bagian konsol box ini juga dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder disertai dengan penahan supaya jika kita menaruh gelas tidak mudah terguncang. Lanjut di sebelah kanannya, di sini terdapat tombol untuk slot USB, dan untuk kotak ini digunakan sebagai tempat cas handphone tanpa kabel. Bagi yang sudah memiliki teknologi NFC, tinggal taruh HP-nya di situ, maka secara otomatis sudah mengecas. Sekarang kita buka bagian glove box-nya. Nah, untuk bagian glove box-nya ini juga sangat luas, serta bagian dalamnya dilengkapi dengan 1 buah slot USB serta 1 buah port outlet. Mobil ini memiliki dimensi yang sangat luas dan tentunya akan memberikan kenyamanan selama berkendara, terutama untuk jarak jauh. Dari bagian konsol, sekarang kita kembali ke bagian dashboard untuk penumpang depan. Untuk dashboard bagian penumpang depan ini memiliki kombinasi warna hitam dengan list warna silver serta terdapat aksen karbon. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi penumpang depan. Salah satu yang menarik adalah untuk bagian glove box-nya. Di sini untuk membuka glove box-nya model tarikan, model soft opening, serta dilengkapi juga dengan lampu hingga memberikan pencahayaan tambahan, terutama ketika di malam hari. Untuk masalah fitur keselamatan, mobil ini juga sangat lengkap karena selain dilengkapi airbag pada bagian depan, mobil ini juga dilengkapi airbag pada sisi atas dan juga pada bagian sisi bahu. Nanti kami tunjukkan. Kita lanjut dulu ke bagian sun visor. Untuk sun visor di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk vanity mirrornya dilengkapi dengan cover model geser. Ketika dibuka, maka di sini lampunya secara otomatis akan menyala. Untuk bagian atas di sini terdapat beberapa tombol, ada tombol untuk sunroof, kemudian di sini untuk tombol untuk lampu. Lampunya juga sudah menggunakan model dual zone, serta tombol lampu jika ada pintu yang masih belum menutup. Ke bagian sun visor untuk sisi pengemudi, di sini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror yang model geser. Ketika dibuka, maka untuk lampunya otomatis secara akan menyala. Secara keseluruhan, fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil Hyundai Palisade ini sangat lengkap sekali. Dan yang paling menarik, untuk posisi joknya ini juga sudah otomatis. Ketika kita membuka pintu, maka joknya akan secara otomatis mundur, dan ketika pintunya kita tutup, maka secara otomatis joknya akan maju kembali. Nah, untuk unit yang kita review ini, interiornya memiliki jenis burgundy color package, di mana untuk joknya di sini berwarna merah, atau dalam istilah Hyundai, bahannya menggunakan nappa leather. Kemudian untuk posisi joknya di sini juga bisa diatur secara elektrik. Di sini terdapat tuas untuk reclining, kemudian ini untuk sliding, serta tombol untuk head adjuster.
sangat lengkap sekali serta sangat mewah untuk berbagai fitur yang disediakan pada mobil Hyundai Palisade ini. Oh iya, untuk masalah airbag, mobil Hyundai Palisade ini total memiliki 6 buah airbag. Airbag pertama di sisi pengemudi, tepatnya di bagian setir, kemudian yang kedua di sisi penumpang depan, yang ketiga di sisi atas pada sebelah kiri, yang keempat di sebelah kanan atas, kemudian yang kelima ada di sebelah kanan bagian bahu, dan yang keenam ada di sebelah kiri bahu. Lengkap sekali bukan fitur keamanan yang dimiliki oleh mobil Hyundai Palisade ini? Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke interior baris kedua. Seperti biasa, pertama kita mulai dari tampilan door trimnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian atasnya dilengkapi dengan tirai supaya tidak terlalu banyak cahaya matahari yang masuk. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Kemudian untuk interiornya di sini berwarna hitam, ada 2 buah cup bottle holder serta untuk cover power window-nya berwarna silver. Lalu untuk armrest-nya di sini menggunakan bahan soft touch. Lanjut ke bawah, di sini ada 1 buah slot kompartemen kecil. Ada speaker utama di bagian ujung, serta di bawah terdapat side plate Palisade. Dari bagian door trim kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini ada tombol pelipatan jok. Jadi jika kita tekan tombol ini, maka untuk jok bagian tengah ini secara otomatis akan terlipat. Ini sangat efektif karena dapat membantu penumpang belakang masuk dengan sangat mudah. Untuk bahan jok yang digunakan di sini menggunakan jok bahan kulit berwarna merah bata. Biasanya jok inilah yang nantinya akan digunakan oleh para pemilik Palisade. Karena biasanya untuk mobil Palisade ini segmennya digunakan oleh para owner ataupun bos besar. Di sini ada assist grip model track, kemudian kisi AC pada bagian atas. Untuk interior atasnya menggunakan bahan lembut, kemudian di bagian tengah terdapat lampu. Untuk lampunya menggunakan lampu CC LED dengan model dual zone. Dan di bagian belakang juga terdapat kaca yang sangat lebar sekali. Tempat duduk baris tengah ini merupakan pilihan yang sangat nyaman karena di sini posisinya paling luas, serta untuk bagian atasnya juga terdapat sunroof yang sangat lebar. Selain itu, untuk joknya di sini juga menggunakan model captain seat sehingga sangat eksklusif. Untuk penumpang tengah ini, fiturnya juga sangat lengkap. Di sini terdapat slot USB yang terletak di belakang jok depan, serta untuk pengaturan AC-nya, bahkan di sini terdapat triple zone. Dengan menggunakan mobil ini, selain memberikan kesan premium, juga dapat memberikan kenyamanan Anda selama berkendara, terutama untuk berkendara jarak jauh. Di bagian bawah modul AC ini juga terdapat 1 buah power outlet 12 volt. Selain itu, untuk posisi duduknya di sini juga sangat lapang sekali. Bagi Anda yang menyukai kenyamanan, maka mobil Hyundai Palisade ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Dari baris tengah, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Untuk pintu bagian belakangnya ini, mode bukanya dibuka secara otomatis. Untuk pintu elektriknya ini, ketinggiannya bisa diatur. Misalnya Anda tidak ingin terlalu tinggi seperti ini, maka untuk posisi pintu belakang bisa diatur ketinggiannya. Di sini kita mulai dari jok baris ketiga. Untuk jok baris ketiga ini, fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Pertama, di sini terdapat slot USB, sehingga untuk penumpang belakang di sini juga masih bisa mengecas handphone. Lalu ada 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan untuk baris belakang ini, kapasitas penumpangnya total berjumlah 3 orang. Hingga jika di total, mobil ini memiliki total kapasitas 7 penumpang dengan rincian 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan 3 di bagian belakang. Dari belakang bisa kita lihat, untuk mobilnya ini sangat panjang sekali serta sangat lebar. Untuk baris ketiga ini juga sudah disediakan 3 buah headrest. Dan tidak ketinggalan, di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan kisi AC, sehingga tetap memberikan kenyamanan untuk penumpang baris paling belakang. Untuk sisi sebelah kiri juga sama, di sini sudah dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu kita ke bagian bagasi. Nah, untuk bagian bagasi ini, di sini terdapat slot untuk power outlet 12 volt. Kemudian di sini ada tombol, ini untuk melipat jok baris kedua secara otomatis. Untuk penumpang baris belakang, di sini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Misalnya, untuk baris belakang ini nantinya akan digunakan untuk kursi bayi juga bisa. Lalu untuk toolkit dan sejenisnya terletak di bagian bawah sini. Untuk bagian bawah bagasi ini juga masih ada kompartemen tambahan. Di sini masih bisa digunakan untuk menyimpan berbagai toolkit. Salah satunya dongkrak juga terletak di bagian bawah sini. Dan yang menarik, di sini juga terdapat luggage tray atau laci tambahan nantinya bisa dipasang di bagian atas sehingga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan tambahan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian belakang mobil Hyundai Palisade. Sekarang kita tutup lagi. Jika melihat tampilan belakang, mobil Hyundai Palisade ini cenderung memiliki tampilan dengan desain seperti mobil Eropa. Serta tadi ada satu hal yang ketinggalan, yaitu masalah knalpot.
Di sini untuk tampilan knalpotnya sangat eksklusif, memiliki model 2 muffler. Nah, sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Mobil Hyundai Palisade ini memiliki berbagai fitur canggih. Salah satunya ada fitur Safe Exit Assist, di mana pintu akan tetap mengunci ketika mobil mendeteksi bahwa dari samping akan ada mobil yang melaju. Ini berfungsi untuk mencegah penumpang, khususnya anak-anak, membuka pintu ketika sedang ada mobil melaju dari samping. Nah, sekarang kita lihat untuk mesinnya. Di sini untuk mesin yang digunakan menggunakan mesin berkapasitas 2200 cc, dilengkapi dengan teknologi turbocharged dan intercooler. Mesin ini memiliki 4 silinder dengan 16 katup dan mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 200 PS pada 3800 rpm dan juga torsi maksimal di angka 440 Nm pada rpm 2750. Nah, ini adalah turbonya, sehingga mampu menghasilkan efek tenaga yang lebih maksimal. Fitur lain yang juga dimiliki oleh mobil ini yaitu ada Rear Cross Traffic Alert. Ini berfungsi untuk memberikan sinyal kepada mobil ketika mobil mundur dan ada mobil lain yang sedang melaju dari samping, sehingga dengan fitur ini tabrakan dari belakang dapat terhindarkan. Nah, bagaimana? Keren sekali bukan? Berbagai fitur yang dimiliki oleh mobil Hyundai Palisade ini. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi kontak yang tercantum pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai review mobil Hyundai Palisade tipe Signature warna hitam terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Palisade. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Palisade semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya di Numas Mobil. Terima kasih.